Dan pemirsa, untuk membahas lebih jelas terkait dengan pelaporan yang dilayangkan keluarga korban, kita telah terhubung dengan kuasa hukum keluarga korban, ada Bapak Adam Syah. Selamat siang Pak Adam. Selamat siang. Baik, Pak Adam, dari pihak keluarga ini sudah melaporkan kasus ini ke Mapolda Sumut. Siapa saja sebetulnya yang dilaporkan dan dugaan malpraktik seperti apa yang dilakukan? Apakah dari pihak keluarga ini juga sudah menemukan adanya indikasi-indikasi ataupun kecurigaan terhadap prosedur yang dilakukan oleh pihak rumah sakit, Pak Adam? Baik, terima kasih. LP kami itu kemarin kalau nggak salah di Poldasu eh, nomor 848. Pihak-pihak yang terkait yang kami laporkan itu adalah tenaga medis dokter dalam suntikan anestesis, dan kedua rumah sakit tersebut. Yang kami curigai dalam hal ini adalah pernyataan-pernyataan yang dilakukan oleh dokter anestesis itu tersebut, yang berawal tadi katanya penyakit jantung, penyakit paru-paru, padahal itu korban ini adalah rencana bedah yang kedua setelah bedah yang pertama berhasil operasi bibir sumbing. Ya. Namun dugaan dokter, pernyataannya itu ada indikasi jantung dan paru-paru. Yang terakhir ketika membiru dinyatakan ada alergi katanya. Jadi pernyataan yang tiga ini yang tidak jelas, yang kami adanya indikasi malpraktek itu di awal, bukti awal. Hmm, Artinya akibat adanya pernyataan yang berubah-berubah begitu, dan ini mengatakan bahwa ada kondisi kesehatan yang dinyatakan oleh pihak dokter ataupun rumah sakit ini berubah untuk kemudian diagnosis penyakit seperti penyakit jantung, kemudian ada kelainan paru-paru dari pihak keluarga, tapi sebelum mendapatkan bius tersebut, apakah sudah mendapatkan penjelasan juga dari pihak rumah sakit apa kemungkinan dan juga efek sampingnya dari suntikan bius tersebut, Pak Adam? Oke, menurut dari klien kita, baik dari orang tuanya dan neneknya, itu sempat dipertanyakan, apakah nggak dicoba dulu atau dites dulu sebelum anestesis itu terjadi. Nah, dokter itu menjawab, menurut menurut pasien, orang tua pasien, itu tidak perlu. Yang namanya bius itu harus diuji langsung katanya. Itu indikasi yang pertama, artinya tidak, menurut keterangan pasien kita, ada orang tua pasien, itu tidak ada pernyataan itu. Nah, itu kan namanya kalau dalam medis itu namanya props namanya itu. Tindakan 6, ada namanya tindakan 6 jam, tindakan sebelum bedah. Itu memang ada. Tapi pernyataan untuk pengujian itu tidak ada menurut keterangan dari keluarga klien kita. Yang secara logikanya juga, padahal operasi pertama kan berhasil. Kenapa tiba-tiba ada statement dokter dugaan-dugaan itu gitu? Ya, Pak Adam, kalau tadi Anda sampaikan bahwa dari operasi yang pertama sudah berhasil ya, dan pada saat ini juga yang sebelumnya yang terjadi adalah dioperasi di rumah sakit yang sama juga. Lantas kemudian kenapa? Apa yang membedakan dari operasi pertama dan operasi kedua untuk kemudian yang pertama ini sebelumnya berhasil dan kemudian untuk yang kedua ada permasalahan hingga menyebabkan korban meninggal dunia, Pak Adam? Kecurigaan kita adalah sebenarnya ada di anestesis. Eh, atau di anestesis melakukan tindakan perihal pasien minimal 6 jam sebelum tindakan props itu terjadi. Dokter menyarankan jam 7 berpuasa dan akan melakukan tindakan di jam 1 siang. Ini terjadi kemoloran ke jam 3. Kita juga nggak tahu, penyidik lah yang akan melakukan pemeriksaan ini. Apakah penyebabnya dikarenakan pembiusan anestesis, atau kelebihan dosis, atau gimana? Itu saya serahkan kembali atas laporan kami. Penyelidikan lah yang akan memeriksa itu semuanya. Perlu information in comment namanya itu, contents. Nah. Baik, betul, karena memang kasus yang disampaikan Anda ini sangat kompleks, tentunya membutuhkan adanya investigasi lebih dalam. Lantas selain jalur hukum dengan melaporkan kasus dugaan malpraktik ini ke pihak kepolisian, apakah ada upaya lain ditempuh juga dari pihak keluarga, Pak Adam? Ya, kami
Dari awal kami sudah intens. Ketika peristiwa itu terjadi di tanggal 28 sore dan meninggalnya anak dari keluarga pasien itu pukul kurang lebih pukul 6 sore, itu telah terjadi keributan dan kita mempertanyakan sampai hari ini juga resume tidak dikeluarkan. Itu sudah kita berkali-kali, tolong keluarkan resumenya. Bahkan rumah sakit menghalangi resume itu keluar. Bahkan menyatakan pihak keluarga tidak berhak untuk meminta resume. Saya di situ keras menyatakan itu adalah haknya pasien, selain dari penyelidikan, selain dari perintah dari pengadilan, selain dari apa lagi namanya akademisi, korban juga boleh, pasien, keluarga pasien juga boleh meminta itu. Jadi sampai hari ini resume juga belum dikeluarkan. Jadi selain tindakan laporan kepolisian yang kami lakukan hari ini, kami ada rencana akan melakukan tindakan lain, gugatan atau yang berlaku di Undang-Undang Republik Indonesia ini. Oke, baik. Kalau begitu tadi sudah Anda sampaikan bahwa banyak sekali kejanggalannya dimulai dari perubahan kondisi kesehatan korban untuk kemudian juga belum diberikan resume yang bahwa tadi Anda sampaikan. Kalau begitu kita juga harapkan bahwa kasus ini nantinya dapat diungkap dan juga dilakukan pemeriksaan secara intensif begitu oleh pihak kepolisian agar semakin terang benderang Pak Adam. Terima kasih kalau begitu atas informasi Anda Pak Adam, kuasa hukum keluarga balita yang diduga mengalami tindak malpraktik di Medan, sudah bersedia berbincang bersama kami di Berita Satu Siang Pak Adam. Siap.